Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu kembali di kebaktian online GKI Saman Budi. Adik-adik, hari ini Kak Susan dibantu oleh Kak Ferry dan juga Kak Vera. Nah, adik-adik, kita akan mulai ya kebaktian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dahulu. Yuk, Kak Susan mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyi satu lagu baru. Judulnya Aku Anak Sekolah Minggu. Nah, ini kita belajar sama-sama ya. Lagunya riang dan ada gerakan sedikit. Ya, ayo bangun. Kita nyanyi bersama. Ayo Kak Vera. Sebelum kita melanjutkan ujian, kita buka dalam doa dulu ya. Kita berdoa ya. Mari lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mempertemukan kami kembali di kebaktian online ini. Terima kasih juga Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami dari hari Senin sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin beribadah walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami dan juga nantinya akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri saja ya Tuhan yang boleh turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, hari ini ceritanya tentang pemanggilan pemanggilan Elisa. Nah, adik-adik, jadi kita akan nyanyi nih. Kalau seandainya Tuhan panggil adik-adik, adik-adik jawabnya apa ya? Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu Mana-Mana Tuhan Panggil. Kita berdiri ya, kita goyang-goyang badan lah ya. Yuk, mari Kak. Adik-adik, yuk kita lanjut lagi dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kak Rebecca. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Susan akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang baru, yaitu Alkitab Buku Terindah. Ya, adik-adik kita belajar sama-sama ya. Mari, Kak Rebecca. Wow, kita
adik-adik, apa kabar? Salam sehat untuk adik-adik. Udah banyak kegiatan ya? Nah, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan dulu. Yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami sepanjang minggu yang lalu. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati juga Kak Rebecca yang akan membawakan cerita. Terima kasih Yesus, Engkau yang hadir di kebaktian di jam ini. Amin. Adik-adik, selama beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita seorang tokoh. Selama beberapa minggu ya, tokoh ini diceritakan dengan banyak peristiwa yang dia alami. Adik-adik masih ingat siapa nama tokohnya? Yang minggu lalu deh. Kalau nggak ingat yang cerita-cerita 2 minggu lalunya lagi. Minggu lalu cerita tentang tokoh siapa? Nabi Elia. Kita sudah mendengar bagaimana mujizat yang diadakan ya, yang dengan perantaraan Nabi Elia terjadi mujizat-mujizat yang besar. Tapi kita juga mendengar cerita bagaimana Nabi Elia sedih karena dia merasa seorang diri. Sampai dia maunya menyendiri, nggak mau melayani Tuhan lagi. Tapi Tuhan beri dia kekuatan. Bukan saja kekuatan jasmani berupa roti, dikasih makan daging ya. Masih ingat siapa yang nganterin daging? Ya, burung gagak. Ya, betapa peristiwa-peristiwa besar dialami oleh Nabi Elia. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tuhan gak cuman bilang, iya nanti saya beri kekuatan. Tapi Tuhan memberikan seorang teman. Seorang yang disiapkan untuk nantinya menggantikan Nabi Elia. Lalu Tuhan bilang, engkau harus mencari dan mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Nah, itu yang nanti akan menjadi nabi menggantikanmu. Jadi, Nabi Elia mencari nih yang namanya Elisa bin Safat. Nah, adik-adik tahu nyarinya di mana? Apakah nyari di tempat pemujaan kepada Tuhan? Tidak. Nyari di rumah? Bukan. Tapi Elisa adalah seorang petani. Adik-adik tahu pekerjaan petani apa? Membajak dengan lembu. Nah, Elisa ini punya 12 pasang lembu. Saat itu dia lagi membajak. Lembu-lembunya ada 12 pasang dan dia ada di paling belakang. Nah, lalu Nabi Elia lewat. Waktu Nabi Elia lewat, dia tahu itu yang namanya Elisa. Itu yang akan menjadi nabi menggantikan dia. Lalu kalau zaman dulu ya, nabi pakai jubah. Dia buka jubahnya, lalu dia lemparkan ke arah Elisa. Zaman dulu kalau ada orang melempar jubahnya, apalagi seorang nabi, itu artinya orang yang dilempari baju itu diminta untuk menggantikannya. Nah, Elisa mengerti tentang hal itu. Jadi Nabi Elisa mengambil jubah itu, lalu dia menghampiri Nabi Elia. Apakah Elisa tak mau menjadi nabi menggantikannya? Ya, dia bilang apa? Tapi saya mau mengikut engkau
Tapi izinkan saya pamit dulu ya sama ayah, sama ibu saya. Oke, kata Nabi Elia, boleh, tapi ingat apa yang sudah kuperbuat kepadamu. Jadi Elisa lalu memotong lembunya, kemudian dimasak. Untuk apa? Dia kasih makan kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Elisa adalah orang yang sangat baik. Dia melayani, dia juga memperhatikan orang-orang yang akan dia tinggal. Dia tahu kalau dia mengikut Nabi Elia, berarti dia sudah tidak membajak lagi. Berarti orang-orang yang bekerja sama dia juga harus dia lepas. Jadi dia berikan makan dulu. Dia bilang sama orang-orang yang mengikut, dia pamit sama ayah ibunya untuk pergi. Adik-adik maukah seperti Elisa yang dipanggil Tuhan dan mau menjawab, ya, saya mau Tuhan, saya mau mengikut Tuhan, dan saya mau mengabdi, mau bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Adik-adik tahu nggak nanti kalau sudah besar adik-adik jadi apa? Mungkin tidak ada yang tahu, tapi adik-adik punya cita-cita. Ada yang cita-cita jadi pilot, ya. Ada yang cita-cita jadi hakim, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru. Apapun juga cita-cita adik-adik. Adik-adik percaya, mulai dari saat ini, umur berapapun adik-adik sekarang, adik-adik percaya bahwa adik-adik dipersiapkan oleh Tuhan. Dan adik-adik mau menerima panggilan Tuhan untuk nanti apapun pekerjaan adik-adik, adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia pada Tuhan. Mari adik-adik, coba kita buka Yesaya 43 ayat 10a. Begini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, dan Tuhan mau kita selalu percaya kepadanya. Yesaya 43 ayat 10a. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, dan kami mau mempercayakan masa depan kami di dalam tangan-Mu. Jagalah hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan berjalan di depan kami, supaya kami mengikut Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Radika, sekarang saatnya kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita menyanyi ku bawa persembahan. Persembahan
pada saat ini kami diberi kesempatan untuk membawa sebagian berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan mau menerimanya, persembahan kami yang sedikit ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan. Nah, sekarang kita sudah mendekati akhir dari kebaktian. Adik-adik, sebelum kita selesai kebaktian, kita nyanyi satu lagu lagi, Jangan Lelah, ya. Tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh selalu siap sedia pada saat Engkau memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu. Tuhan, ajarkan kami juga untuk boleh selalu setia ya Tuhan. Ajarkan kami juga untuk tidak berlelah untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami masih sekolah ya Tuhan, tapi biarlah kami boleh melayani Engkau melalui sekolah kami. Di dalam kami belajar dengan giat ya Tuhan, dan juga taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Jika sebentar kami akan berpisah, Bapa, biarlah Kau sendiri yang boleh terus menuntun hidup kami, sehingga kami boleh selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
pengajian sudah selesai. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, semangat terus. Bye. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar